Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, kita melintasi hutan pinus, melihat pemandangan yang luar biasa indah sekali dan bagus sekali. Akhirnya Kang Hakim sampai juga di kampung tujuan, yaitu Kampung Buddha yang berada di area gunung. Dan kampung itu berada di 3 kabupaten. Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan juga Banjarnegara. Dan rumah di kampung itu pada mencil-mencil. Rumahnya itu pada ya berjauhan lah jaraknya, itu tidak berdekatan. Dan nanti kita akan keliling perkampungannya, melihat suasana perkampungannya, karena kalian bakal tercengang. Ada sebuah perkampungan di pelosok pedalaman, di area hutan, namun sangat bersih sekali, tertata dengan rapi dan juga baik. Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu atau ibadah terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing, sesuai agamanya masing-masing. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat atau ibadah itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Yang dipertanyakan di akhirat kelak bukan nonton video dari Rizkuna Channel, tapi bagaimana ibadah kita selama hidup di dunia. Nah, ini tersangka yang nyuruh saya datang ke sini sampai tersesat nih. Tapi enak kan? Nah, ini baca aja tuh, nggak perlu disebutin ya. Pada bisa baca kan semuanya? Benar nggak Mas? Oke. Dan kampungnya sendiri nih di sini ya? Di sini. Di bawah yang ini. Jadi kampung ini bergerombol-gerombol. Ada yang di atas, ada yang di bawah, benar, ada yang di bawah lagi. Dan julukannya itu Kampung Buddha ya? Kampung Buddhis. Kampung Buddhis. Kalau kampung aslinya apa nama kampung aslinya tuh? Pelandi. Oh, Pelandi. Oke, nanti kita wawancara ngobrol sama warga yang tinggal di Kampung Buddhis ini, atau Kampung Buddha gitu ya. Terkenalnya itu Kampung Buddha. Dan ini luar biasa jalannya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, bersih banget. Tidak ada sampah sedikit pun sepanjang perjalanan. Tadi juga dari bawah ke sini ya, kita melintasi hutan pinus. Melihat pemandangan yang begitu indah, tidak melihat satupun ada sampah plastik ya yang berserakan di sepanjang jalan. Apalagi di sini alamnya itu benar-benar luar biasa, benar-benar terjaga. Nah, tandanya itu ada apa, kalau di Sunda dibilangnya tonggeret. Kalau misalkan ada suara tonggeret kayak gini, itu masih asri. Kayaknya enak banget ya tiap hari menghirup udara segar. Patut kita syukuri. Kalau ke sini masuk sepeda motor nggak Mas? Enggak. Oh enggak. Kalau sini susah. Susah. Biasanya lewat jalur utama di sana. Oh, ada akses jalannya. Kalau untuk motor, kalau belum punya skill jangan. Cantapis di Sunda Mas. Itu saya bilang itu. Jalan aja sulit. Oh, yang masih belajar mah wah udah nggak merekomendasikan deh. Udah pasti kejungkal. Soalnya tanjakan ini tinggi banget. Itu ada akses jalan juga ya di sana. Akses jalan yang luar biasa bagus, indah, dan juga bersih. Dan ini kita udah sampai di sebuah perkampungannya ya, benar gak Mas Bike? Dan ini adalah wihara yang pertama kali di sini. Wihara pertama. Ini wihara yang pertama. Dan nanti kita mengunjungi juga wihara yang kedua. Yang baru. Di sana itu lebih gede. Kita coba lihat. Oke, yuk kita lanjut yuk teman-teman. Jadi kenapa Kang Hakim datang ke sini? Alasannya untuk nambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang agamanya orang lain ya. Biar kita tahu. Kang Hakim kan cuma monoton, taunya Islam aja, sholat, terus zikir, sholawatan, kayak gitu. Dengerin pengajian, ceramah. Nah, kalau di agama yang lain seperti apa? Gimana? Rumahnya rumah-rumah joglo. Iya, tuh rumahnya tuh rumah joglo,
Rumah joglo tuh ya, rumah adat Jawa, dan ini wihara. Oh, pihara ya. Pihara. Pihara Meta Bumi. Kalau di Islam ini berarti masjid atau musola. Itu ramai banyak orang di mana, Mas? Di belakang atau di mana? Di belakang. Di belakang. Bisa ke sana nggak ya? Enggak, itu kadang dalam rumah. Oh, dalam rumah ya. Ya udah, kita nyari yang ada di luar kampung aja berarti ya. Iya. Oke. Tuh di sini tuh alamnya tuh bener-bener terjaga. Kalau di Jawa Barat itu suara kayak gini apa namanya? Tonggeret. Ya, sama di sini juga tonggeret. Oh, sama tonggeret toh. Tonggeret juga ternyata ya. Wah, itu di bawah tuh kedengaran airnya deras banget. Oh, kalau di sini udah dibeton ya, Mas ya? Iya. Cuman berlumut. Kayaknya kalau pas hujan rintik-rintik pakai sendal jepit kayak gini, ya sedikit licin juga ternyata. Wah, ini luar biasa. Bersih banget loh. Tuh lihat, jernih sekali. Kalau di Majalengka sepertinya udah jarang atau udah langka sungai yang bersih seperti ini. Bersih kayak gini tuh udah bener-bener langka banget. Di sini mah masih terjaga dengan baik ya. Mantap, luar biasa. Terus alamnya juga itu. Waduh. Oh, banyak pohon kelapa dan langitnya indah banget. Langitnya biru itu. Ya. Pemandangannya subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam ini. Tuh istri saya juga sampai terpesona. Sampai melongo melihat keindahan alam di sini. Karena udah langka di Majalengka, udah jarang yang seperti ini, yang masih asri kayak gini. Bang, permisi. Sayangnya pakai sepeda motor ya. Kalau misalkan jalan kaki kita ngobrol. Tapi kalau pakai sepeda motor kayaknya kurang sopan gitu ya. Disuruh berhenti, diajak ngobrol kayak gitu. Apalagi di sini nih. Aduh. Indah banget. Bener gak? Mantap, luar biasa ini. Coba kalau setiap kampung kayak gini semua ya. Bukannya ini mah kebalikannya kumuh. Ini sebagai contoh juga ya. Di pelosok pedalaman aja bisa kayak gini, bisa bersih seperti ini. Masa orang kota kalah. Banyak rumah di atas tuh. Mudah-mudahan ketemu warga dan kita bisa ngobrol. Bunda, yuk. Ini ada akses jalan nih ke sini nih, penasaran nih. Ada rumah. Ada rumah tuh di atas. Ada rumah. Atau ke sini? Mas, lewat mana jalannya, Mas? Lewat sini. Oke. Bisa lihat dari sini aja kali. Ini ada 1, 2, 3. Bangunan ya, bukan rumah. Kita samperin yuk. Harga yang ada di sini. Bangunan permanen tuh. Ini apa ini? Kamar mandi ya, kamar umum. Kamar mandi umumnya gitu. Oh, ini bagian belakang ya. Bagian belakang rumah. Saya mendingan balik lagi aja. Karena kurang sopan nih. Masuk wilayah rumah orang.
Tanpa izin lagi. Mendingan lewat depan. Biar enak. Mohon maaf ya apabila pemilik rumah tadi lihat video saya. Soalnya saya benar-benar tidak tahu kalau itu udah masuk rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemilik rumahnya. Kalau misalkan pemilik rumahnya lihat, langsung komen aja ya. Tuh ada vihara lagi sepertinya tuh. Tempat ibadahnya yang memeluk agama Buddha atau Buddhis. Mas, tadi mah udah masuk wilayah rumah tuh. Saya masuk ke sana, pas tahu ini mah kok di dalam. Jadi saya balik lagi. Saya nyampe situ doang. Oh iya, saya nggak tahu. Ke dalam rumah. Tadi teh. Makanya ya balik lagi. Aduh. Oh ini ya viharanya ya. Nah tadi kita masuk ke rumah yang ini nih. Ke belakang rumah yang ini. Enggak, udah cukup. Mau itu tuh, mau wawancara warga. Enggak ada sih, sepi. Ada orang. Itu kan lagi kerja, lagi benerin tempat ibadah. Enggak enak juga kitanya ya. Bapak, permisi. Pengen ngobrol, nggak apa-apa Pak? Oh iya, silakan Pak. Sambil direkam, nggak jadi masalah ya Pak ya? Bapak kenalin. Sebelumnya saya Hakim. Saya pikiran Dari Majalengka, dari Jawa Barat, Sunda Pak. Sunda ya, sama aja. Suku apa ya sama. Iya, saya sengaja datang ke sini karena ada rekomendasi dari teman. Katanya di sini tuh ada kampung unik. Kampung Buddhis. Kampung Buddhis, terkenalnya itu Kampung Buddha Pak. Iya. Benar nggak Pak? Kalau ini nama asli kampungnya apa sih Pak? Kampung Pelandik, desanya Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Kecamatan Banyumas. Dan kenapa disebut Kampung Buddha Pak? Sebenarnya sih yang memberi nama Kampung Buddhis atau Buddha itu sebenarnya bukan warga sini, tapi orang-orang kadang-kadang YouTuber banyak itu kan, YouTuber banyak kesini meliput karena di sini mayoritas Buddhis gitu, hampir satu RT itulah, satu RT jadi Buddhis semuanya. Jadi mereka itu kasih nama Kampung Buddhis kan gitu. Kadang di YouTube itu dikasih nama judul itu Kampung Buddhis kan gitu. Oh gitu. Jadi kenapa disebut Kampung Buddha atau Kampung Buddhis? Mayoritas masyarakat di sini memeluk agama Buddha. Berarti Buddha Buddhis itu ada perbedaan atau gimana Pak? Sama. Kayak Islam sama Muslim mungkin. Iya, Muslimin, Muslimat. Berarti Buddhis itu panggilan untuk orang Buddha. Iya, orang Buddha. Oh iya. Buddhis secara keseluruhan. Ini sama Bapak siapa? Pak Pairin. Pak Pairin. Tinggal di sini Pak? Enggak. Oh enggak. Ya di kampung sini. Oh masih di kampung sini ya Pak ya. Di sini tuh ada berapa rumah sih Pak kalau boleh tahu? Kalau di sini itu agama Buddha jadi sebenarnya menyebar di 2 kabupaten. Di Banjarnegara cuman ada di sini perbatasan gitu aja, nggak sampai berjam-jam gitulah. Bisa jalan kaki, bisa paling-paling 5 menit kan gitu. Yang di sini Pak, yang di sini, yang sekeliling sini, yang ke sekeliling ada berapa rumah? Sekitar 40 lebih. 40 rumah lebih. 40 kepala keluarga yang memeluk agama Buddha. Iya. Cuman luar biasa Pak. Saya takjub begitu masuk perkampungan ini bersih banget. Kalau di saya dibilang itu kebersihan sebagian dari iman. Iya. Nah di agama Buddha apa tuh Pak dibilangnya? Iya, kalau kebersihan itu sudah merupakan ya intinya sama gitu sih. Cuman kalau dalam bahasa dalam Buddhis itu yang penting bersih itu sehat kan gitu. Oh, pakai iya. bahasa kita gitu aja, sesuai dengan bahasa kita gitu. Dan kalau di saya kan tempat ibadah itu masjid. Iya. Kalau di sini vihara. Wihara ya. Vihara atau wihara Pak? Vihara, dia pakai F. Ya berarti vihara di sini ya. Maaf Pak, kalau di Islam kan di saya nih, untuk pengetahuan saya juga ya. Ibadah itu kan ada yang namanya sholat yang 5 waktu. Teteh, panggilnya teteh atau mbak nih? Mbak boleh, teteh boleh. Teteh boleh, mbak boleh ya. Makasih.
Iya, makasih. Ini anak Pak. Iya nak. Iya ya. Silakan Bu. Ini. Iya. Makasih Pak. Nah, di saya kan ada yang sholat wajib tuh, yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya, iya. Yang menjalankan. Kebanyakan juga kan Muslim tapi tidak, bukan Muslim sih, maksudnya Islam tapi tidak menjalankan sholat. Sama kadang-kadang Kalau banyak di manusia. agama Buddha Pak, itu sembahyang atau sholat itu? Sembahyang kalau yang wajib sebenarnya itu 2 kali, pagi dan sore gitu. Kalau pagi jam 5, kalau sore jam 7 kan gitu. Berarti Jadi kalau subuh sama agama isya ya. Buddha itu kan sebenarnya nggak ada panduan harus sholat jam sekian gitu, tidak. Jadi kesepakatan di masing-masing daerah gitu, wihara yang menentukan kegiatannya gitu. Kalau Yang terpenting itu bisa melaksanakan puja bakti kan gitu dalam agama Buddha. kalau nama itunya Pak, kalau di saya kan kiai atau ustadz, di agama Buddha apa tuh pimpinan Kalau dalam agamanya? agama Buddha itu rohaniawannya namanya biku. Biku. Biku atau biksu? Biku. 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 Biku itu bahasa Sanskerta, kalau biku itu bahasa Pali. Ada Sama tapi sama sama artinya sama. seperti ustadz dan kiai mungkin di saya. Iya gitu. Tidak beda jauh. Ah. Kalau yang ibadah seminggu sekalinya Pak, kalau di saya kan ada Jumatan. Salat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki. Kalau dalam agama Buddha biasanya minggu gitu. Minggu. Malam minggu ada yang minggu siang juga ada. Khusus laki-laki atau khusus perempuan? Campur. Campur. Berarti boleh ya. Kalau di boleh. saya kan Jumatan itu hanya untuk sembahyang Jumat itu untuk laki-laki. Kalau perempuannya sholat zuhur di rumah. Kalau sini biasanya di wihara misalnya dibagi 2, yang sebelah untuk Perempuan. sebelah untuk laki-laki. Dan ini Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf ini yang sebesar-besarnya apabila pertanyaannya apa ya, kurang berkenan atau Enggak apa-apa. melukai hati Bapak gitu ya. Enggak. Kalau tata cara ibadah gimana Pak? Di saya kan sholat sembahyang 5 waktu tuh. Ada takbiratul ihram, terus baca Fatihah, baca surat-surat pendek, terus ruku, sujud, tahiyat gitu. Kalau di Buddha gimana Pak? Kalau dalam agama Buddha ya pertama masuk itu harus, kalau dalam bahasa Buddhanya itu namaskara 3 kali kan, sujud gitu lah. Sujud, ada juga sujud gitu, ya. 3 kali namanya namaskara gitu. Kemudian dalam tata caranya di situ membaca parita kan gitu. Di parita itu sama saja dengan membaca surat-surat gitu. Iya betul ya. Ya ada surat-surat pendek, ada yang panjang tuh ada juga gitu ya. Misalnya acara panjang kita membacakan parita yang banyak gitu, kayak ya nggak bisa dijelaskan secara itu sih detail karena Detail ya. Iya. Sepengetahuan Bapak aja mungkin ya. Gitu aja. Terus juga gini Pak, kan saya ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Seperti contohnya sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, tahajud, tobat, hajat, dan masih banyak lagi mungkin ya. Yang wajibnya kan tadi udah disebutin yang 5. Kalau di Buddha gimana Pak? Sama juga ada yang sunnah? Buddha nggak ada yang sunnah dan wajib, semuanya kesadaran gitu. Jadi memakai kesadaran gitu. Kesadaran jadi artinya apapun yang kita kerjakan yang baik itu akan membuahkan kebaikan kan gitu. Jadi kesadaran itu intinya. Untuk hari raya sendiri Pak, di Muslim kan hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, di Buddha gimana Pak? Dalam Buddha itu ada hari raya yang besar itu Waisak, Magha Puja, Asada, dan Katina. Jadi ada 4 gitu. Oh berarti kalau Muslim Maulid, Rojab. Tambahannya mungkin ya. Kalau yang besar sih nasional itu Waisak. Gitu. Waisak. Berarti Idul Fitri, setaranya Idul Fitri ya Pak ya. Oke. Ya siap. Teteh boleh duduk teh, ngobrol juga sama Teteh. Nggak apa-apa. Teteh atau Mbak nih? Di sini panggilnya atau apa tuh? Mbak biasanya. Oh Mbak, iya. Ini Mas. Nah ini Nyantai aja. kan kalau misalkan saya kan sebelum hari raya Idul Fitri, setiap Muslim itu menjalankan puasa 1 bulan penuh, 30 hari atau 29 bulan, pokoknya 1 bulan ya Pak ya. Iya. Nah kalau di Buddha sebelum hari raya Waisak Itu ada yang namanya Pekan Penghayatan Dhamma. Itu jadi selama 30 hari di bulan Mei biasanya itu mengadakan atasila. Atasila itu sebenarnya kalau dalam agama Islam itu puasa gitu. Jadi atasila itu artinya tidak makan setelah jam 12 siang. Jadi jam 12 siang sampai jam 6 pagi itu nggak makan.
Oh, Kemudian jadi menjalankan sila yang namanya Atasila, 8 sila itu. berarti kan kalau saya mulai puasa itu dari pas imsak atau adzan Ah, subuh Iya. sampai maghrib. Masih maghrib. Kurang lebih ya 12 jam lamanya. Betul. Kalau dari agama Buddha dari jam 12 siang sampai jam 6. pagi Hmm. 18 jam. Iya, pokoknya 6 pagi itu baru boleh makan sampai jam 12. terakhir. Berarti kalau makan bebas, Pak. Bebas. Nggak ada contohnya berbukanya harus ini, sahurnya harus itu, enggak. Enggak, ya istilahnya kalau makan itu kalau dalam apa namanya Atasila itu menghindari makan makanan yang dari pembunuhan gitu. Jadi nggak boleh makan istilahnya nyembelih ayam apa itu, Kambing menghindari yang berdarah gitu. yang bernyawa gitu pada Iya, intinya. tapi itu kesadaran. Kalau makan itu pun nggak apa-apa istilahnya, kalau dalam agama Islam ya sunnah kan gitu. Terus ini Pak, kan di selama bulan suci Ramadan di Islam itu ada sholat sunnah yang dikerjakan hanya di bulan suci Ramadan. Iya. Sholat sunnah taraweh. Heeh. Di Buddha ada nggak Pak tambahan Kalau ibadahnya selama Agama berpuasa? Buddha sih enggak, itu dalam dia membacakan itu sila Atasila gitu. Oh, Jadi iya. khusus yang melaksanakan atas itu membacakan parita yang namanya parita Atasila. Ada 8 sila yang harus dibacakan gitu. Bersama dengan apinya. Terus ini Pak, Idul Adha nih. Ah, Di kita kan kalau Idul Adha orang yang mampu harus berkurban, memotong sapi atau kambing. Terus dagingnya dibagiin ke masyarakat Iya. yang tidak mampu atau membutuhkan. Di agama Buddha apakah sama Pak? Kalau dalam agama Buddha itu satu difokuskan itu adalah hari perdana adalah hari Katina. Badana dan Hari katina. Katina itu adalah hari Sanggal. Jadi istilahnya berlatih untuk menghilangkan kemelekatan kan gitu. Jadi kita harus berdana kan gitu. Harus memberikan apa namanya hal-hal yang diperlukan bagi orang-orang yang nggak mampu. Dan hari Katina itu sebenarnya adalah hari Sangga, hari para apa namanya biku. Jadi pada hari biku itu umat itu diberikan kesempatan untuk berdana atau membuat kebaikan kepada anggota sangga kan gitu. Jadi ngumpulin dana, ngumpulin Iya. uang kayak gitu, Ah. terus diperuntukkan orang-orang yang tidak mampu seperti Ya, jompo. spontanitas pada waktu misalnya diadakan suatu upacara atau peringatan saja di wihara mana misalnya gitu. Nah, kita ke situ berdatangan gitu, saling memberikan Ya mungkin apa seperti gitu. di saya mah bersedekah, karena yang sedekah itu yang dari mas sedekah itu yang pertama mungkin fakir Iya. fakir miskin, orang yang tidak mampu, terus orang yang jompo, janda, pengertian janda itu Iya, yang seperti ditinggal itu. suaminya, anak yatim, Iya. yang kiai dan ustadz juga dapat tuh, yang yang menghidupkan agamanya Allah Iya. Subhanahu Wa Taala Betul. dapat. Kalau di itu sama juga kayak gitu Pak. Sama seperti itu. Yatim piatu itu yatim dibilangnya apa di sini, yang misalkan anak kecil yang tidak mempunyai orang tua. Kalau sini ngikut aja sih yatim piatu gitu. Oh, sama. Maksudnya sama. Oh, Nggak punya, janda gitu. juga sama. Iya sama. oh iya Ya, Jo. istilahnya kalau berbuat baik sih kalau dalam agama Buddha itu dianjurkan setiap saat sih yang namanya berbuat baik. Cuman yang namanya hari besarnya itu hari memberikan dana itu pada bulan-bulan Katina kan gitu. Bulan-bulan Katina dan pendanaan berarti apa ya? Iya. Dibilangnya itu mungkin kalau di saya mah Maulid sama bulan Rajab kali ya Bun ya. Biasanya kan ada hari-hari besar selain Idul Adha dan Idul Fitri itu ada Maulidan, terus ada Rajaban ya gitu. Iya. Diisi dengan acara pengajian, Iya betul. siraman rohani dibilangnya kayak gitu. Dan untuk ini Pak, maaf kalau saya kan ada tokoh di Islam itu yang paling seluruh agama Islam pasti menyegani itu Kanjeng Nabi Muhammad, nabinya lah gitu. Iya. Nabi Muhammad SAW. Kalau di Buddha? Kalau di Buddha ya sang Buddha itu sendiri. Jadi dari pertama adalah dari seorang anak raja gitu, kemudian setelah dia mencapai kebenaran sempurna dan mempunyai pencerapan dari ajarannya, diberi gelar sang Buddha gitu, diberi gelar nama Buddha kan gitu. Berarti nabi ya kalau di saya mah Iya ya. kalau itu nabi. Nabi Muhammad ya. Kalau di Kristen kalau nggak salah Nabi Isa. Iya betul. Artinya guru-gurunya yang menyebarkan agamanya kan. Kalau kitab suci sendiri Pak, saya kan Al-Qur'an. Di Buddha apa tuh kitab sucinya? Tripitaka. Tripitaka. Oke. Dalam bahasa apa tuh? Bahasa Pali Tripitaka.
Kalau dalam bahasa Sanskerta Tripitaka, kalau dalam bahasa Palinya Tipitaka. Tipitaka. Ya, berbeda ada R-nya dengan tidak gitu. Kalau yang segi yang lainnya hampir sama ya. Dilarang berzina, dilarang maling, Ya, itu dilarang membunuh itu semua sama agama sih harus sama sama. melarang ya Pak ya. Kalau nikah beda agama gimana Pak? Nikah dalam beda agama ya, kalau dalam agama Buddha sih sebenarnya nggak ada satu masalah. Cuman ditekankan kalau bisa sama saja gitu. Sama saja itu satu keyakinan kan gitu. Kalau ya Buddha saja, sama-sama Buddha. Kalau misalnya nikah dengan Islam ya lebih bagus Islam sama Islam gitu, supaya nggak ada suatu dalam kekeluargaan itu nggak ada perbedaan gitu. Kan kalau di saya di agama Islam khususnya Pak ya, itu menikah itu wajib sama yang Muslim. Iya. Jadi kalau misalkan punya pacar nih, agamanya beda, kepercayaannya beda sama saya, contohnya itu harus masuk Muslim atau kita yang masuk sana. Iya. Sama juga mungkin ya. Di sini kebanyakan sih kalau misalnya tergantung rundingnya sih, kalau misalnya mau ke Muslim silahkan ke Musliman gitu. Kalau misalnya mau ke Buddha juga silahkan. Ya ke sama Buddha. berarti ya. Ini masanya juga sama, yang agama Buddha misalnya pindah punya jodoh di Islam ya kebanyakan rundingnya mau Islam ya Islam nggak masalah. Yang misalnya dari Islam ke Buddha ya silahkan, kita kan hak asasi gitu. Iya betul. Hak asasi kita nggak bisa istilahnya otoriter katakan seperti itu lah. Terus ini Pak, kalau di agama Buddha, maaf nih jadi banyak nanyanya saya karena pengen tahu juga. Kan kalau di saya ya agama saya biasanya kalau itu teh setelah lahiran itu disunahkan untuk akikah. Kalau laki-laki 2 ekor kambing motong, kalau misalkan perempuan 1 sebagai penebus gitu ya. Akikah tasyakuran lah kayak gitu. Nah kalau di agama Buddha gimana Pak? Kalau dalam agama Buddha saya rasa nggak ada gitu seperti itu. Nggak ada istilahnya laki-laki harus akikah ini kambing apa yang jantan gitu ya, nggak ada. Ya betul. Nah itu teman-teman, sedikit lah istilahnya, sedikit pengetahuan ini, nambah pengetahuan, nambah wawasan juga bagi untuk saya sendiri ya tentang agamanya orang lain. Itu supaya bisa bertoleransi, karena setiap agama juga menganjurkan untuk saling mengasihi, kasih sayang ya Pak ya. Dan kalau di sini tuh apa tuh Pak? Kalau misalkan maaf ya, tadi tuh saya sempat bingung juga nih. Pas keliling kampung takut ketemu orang kan, kalau misalkan di mayoritas Muslim saya bilang assalamualaikum, ibu, bapak, lagi apa kan gitu. Nah kalau di agama Buddha apa sih Pak? Itunya tuh kalau misalkan kita mau berkunjung silaturahmi ke rumah orang lain tuh ngucapin apa tuh? Bagaimana? Kalau dalam agama Buddha sih fleksibel gitu ya. Fleksibel artinya pakai bahasa apa saja boleh. Selamat siang, selamat pagi, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, istilahnya seperti itu. Ucapan itu kan yang penting bisa kita pahami gitu aja. Itu juga sama di saya juga Pak. Selamat siang gak jadi masalah, Ya, selamat pagi gak jadi masalah, permisi gak jadi masalah. Cuman yang identik dengan agama tersebut itu assalamualaikum. Ya, kalau di sini apa tuh? Buddha, nama budaya kan gitu. Jadi nama budaya. Jadi contohnya saya ini contoh kayak gini, iclik jalan kayak gini. Misalnya kedua apa teh panggilnya nama budaya gitu. Budaya. Gitu teteh. Jadi gini ya ke teteh nama budaya gitu teh. Oh iya ya. Jadi kaget nginjek kucing. Jadi jawabnya nama budaya juga. Takutnya saya nanti ketemu orang di jalan ada yang bilang nama budaya, saya pelongo. Saya kan assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Di sini nama budaya jawab juga nama budaya sama. Oh iya tuh Bun, untuk tambahan pengetahuan. Dan ini tadi mohon maaf Pak, siang sebesar-besarnya ya. Saya tuh mungkin karena ketidaktahuan saya, lebih baik saya langsung minta izin ke Bapak ya. Tadi saya kan lewat belakang. Tiba-tiba ada di sana tuh, udah di pekarangan rumah kan dalam rumah. Saya balik lagi. Nggak enak nih masuk pekarangan rumah, tiba-tiba di dalam rumah orang, ya saya kembali lagi. Jalan lewat sana, tadi tuh saya tuh ke sana tuh Pak. Ya yang ada motor ke sebelah sana. Kok tiba-tiba ada di dalam rumah orang, ini saya nggak enak, makanya saya balik lagi. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya ketemu sama bapaknya langsung. Jadi tadi langsung aja minta maafnya secara langsung. Tadi di dalam video juga disebutin, barangkali kalau misalkan penonton ada ya pemilik rumahnya nonton, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini mah langsung aja minta maafnya Pak ya. Nah kalau mengucap rasa syukur Pak, di Islam kan alhamdulillah.
bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dikasih rezeki, dikasih anak ya, dikasih keturunan yang soleh atau gimana. Kalau di agama Buddha apa tuh Pak? Ya kalau dalam agama Buddha sih itu tadi nggak ada suatu kata-kata yang tekankan harus seperti itu. Tapi yang ditekankan itu adalah kita rasa bersyukur gitu aja. Mengucap syukur dengan ya. bahasa kita kan gitu. Jadi mensyukuri, kemudian merasa ya syukurlah gitu, diberikan suatu kesehatan, keselamatan, rezeki dan sebagainya gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada istilahnya bahasa yang alhamdulillah misalnya secara agama Islamnya gitu. Oke, iya betul. Enggak seperti itu. Siap Bapak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya, udah diperkenankan diajak ngobrol, silaturahmi juga ya, nambah-nambah wawasan bagi diri saya sendiri khususnya. Sama. Umumnya mungkin bagi para penonton juga ya Pak ya. Ya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, berkah selalu ya Pak ya. Saya ini rencananya mau lanjut keliling ke sebelah sana. Masih ada rumah lagi nggak Pak? Masih sampai ke bawah sana. Oh, ke bawah akses jalannya. Ya nanti deh. Tapi mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Bapak dan ini ada sedikit rezeki buat Bapak, mau diterima. Aduh enggak usah Mas. Nggak usah buat Bapak ini. Jangan itu ya Pak ya. Ini cuma makasih sedikit ya Pak ya. saya Siap. sampaikan untuk kebutuhan masyarakat. Bapak nanti sama istri juga ngobrol. Oh, iya. Istri saya juga bikin konten sama Oh, iya. Bunda, nanti ngobrol aja ya langsung. Ini sambil ngopi monggo. Ayah mau lanjut keliling. Mas BG kok cemburut kayak gitu? Hah? Kenapa cemburut? Hareudang, Jualan apa Mas? bako Bako. Nah ini vihara teman-teman. Vihara ini tempat ibadahnya orang Buddhis atau orang Buddha ya. Buddhis tadi tuh ya. Baik, cukup sekian aja untuk video kali ini. Jadi, alhamdulillah Kang Hakim diterima dengan baik. Kita juga ngobrol panjang lebar sama bapaknya. Untuk lanjut keliling mungkin di video berikutnya aja ya. Soalnya ini durasinya udah cukup lumayan panjang. Semoga dengan adanya video ini kita bisa ngambil apa ya, hikmahnya, atau bukan hikmah sih sebenarnya ya, nambah-nambah wawasan buat diri kita sendiri tentang agamanya orang lain. Jadi kita tuh bisa toleransi karena setiap agama juga mengajarkan cinta, kasih dan juga kasih sayang. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.